Kalau Tuhan cuma satu, lantas Yesus itu siapa? Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians. Well, kita orang Kristen percaya hanya ada satu Tuhan, Tuhan Allah yang Esa. Dan kalau begitu, kalau cuma ada satu Tuhan, jadi Yesus itu siapa lagi? Itu banyak dipertanyakan oleh orang-orang di luar sana, terutama yang non-believer, bukan orang Kristen. Tapi nggak sedikit juga kita yang Kristen masih bingung atau mempertanyakan hal itu. Karena itu, ayo kita simak video ini teman-teman dengan baik. Nah, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah hanya ada satu Allah. Ini jelas dinyatakan di firman Tuhan di Alkitab bahwa hanya ada satu Allah. Tuhan bilang, aku adalah Allah, nggak ada Allah lain. Allah itu Esa. Itu bisa kita baca di ayat-ayat tertentu yang menyatakan hal itu. Nah, hal kedua yang harus kita perhatikan adalah Allah sendiri, Tuhan Allah sendiri menyatakan sifatnya atau atributnya atau bagaimana dirinya ini. Itu dinyatakan di firman-Nya di Alkitab. Yang pertama, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan Allah sendiri menyatakan bahwa dirinya yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang terkemudian, Alfa dan Omega. Ini berarti tidak ada yang lebih awal lagi dari Allah, tidak ada yang sebelum Allah. Dia yang tidak punya permulaan, dia yang selalu ada. Dan tidak ada yang akhir daripada Allah, tidak ada yang lebih akhir daripada Allah. Dialah yang terus ada, tak pernah berkesudahan. Itulah Alfa dan Omega. Dan itu jelas dinyatakan oleh Tuhan Allah di Alkitab. Yang kedua, ada juru selamat. Tuhan Allah sendiri menyatakan bahwa dialah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan Allah. Dan itu jelas dinyatakan di Perjanjian Lama. Yang ketiga, mengampuni dosa. Nggak ada yang bisa mengampuni dosa selain daripada Tuhan Allah. Dan itu jelas juga di Perjanjian Lama. Hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Tidak ada nabi, manusia, guru, rasul manapun yang punya kuasa mengampuni dosa. Hanya Tuhan Allah. Dan yang keempat, ada kekal dan pemberi hidup kekal. Hanya Tuhan Allah yang kekal. Di Perjanjian Lama jelas tidak ada yang kekal kecuali Tuhan Allah. Itu jelas sekali. Itu menjadi poin yang sangat penting di Perjanjian Lama bahwa Tuhan Allah itu Tuhan Allah yang kekal. Nah, di segmen ketiga yang akan kita perhatikan adalah Yesus memiliki sifat-sifat Allah yang kita bahas tadi. Semuanya. Yang pertama, tadi ada Alfa dan Omega. Itu jelas Yesus menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Gak ada nabi, manusia, guru manapun, rasul manapun yang menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Hanya Tuhan Allah di Perjanjian Lama, dan di Perjanjian Baru dinyatakan sekali lagi oleh Yesus doang. Dan itu lebih dari sekali dinyatakannya di kitab Wahyu. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang terdahulu dan yang terkemudian. Persis seperti apa yang dinyatakan oleh Tuhan Allah. Yang kedua, tadi sifat Tuhan Allah adalah juru selamat, yang memberi keselamatan, memberikan kehidupan yang kekal. Dan di Perjanjian Baru, Yesus menyatakan bahwa dirinya yang memberikan kehidupan. Orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan, akan beroleh hidup, tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Tidak ada nabi manapun, rasul manapun, manusia, guru manapun, yang mana kita bisa percaya kepadanya lalu memperoleh hidup kekal. Nggak ada. Hanya Yesus. Dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nggak ada yang bisa hidup kekal kalau nggak percaya sama dia, kalau nggak melalui dia. Dialah juru selamat itu. Jelas dikatakan juru selamat. Seperti Tuhan Allah menyatakan bahwa dirinya lah juru selamat. Tidak ada yang lain, kata Tuhan Allah. Nggak ada yang lain. Tapi Yesus menyatakan dia yang memberikan hidup. Dia juru selamat. Dia menyelamatkan kita dan memberikan kita hidup kekal. Yang ketiga, sifatnya adalah mengampuni dosa. Tadi jelas ya, di Perjanjian Lama dikatakan bahwa Tuhan Allah lah yang mengampuni dosa. Tapi di Perjanjian Baru, Yesus menyatakan dirinya berkuasa mengampuni dosa. Dan respon ahli Taurat, orang Farisi, mereka marah-marah. Siapa ini orang yang bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan Allah yang bisa mengampuni dosa, kata orang Yahudi, orang Farisi. By the way, mereka benar. Mereka benar. Hanya Tuhan Allah yang mengampuni dosa. Tapi di sini Yesus pun menyatakan dirinya berkuasa mengampuni dosa. Nah, ini menjadi catatan penting. Makanya aku bilang Yesus punya sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan Allah tadi. Dan yang ketiga ini mengampuni dosa. Makanya orang Yahudi marah karena itu hanya sifat Tuhan Allah. Tidak ada nabi, orang
rasul, guru, ahli Taurat, orang Farisi, siapapun bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan Allah. Tapi sekali lagi, Yesus menyatakan dia bisa mengampuni dosa. Dan jelas ini sifat Tuhan Allah yang juga dimiliki Yesus ternyata. Oke. Yang keempat tadi adalah kekal dan memberi hidup kekal. Yesus jelas mengatakan di Yohanes 17 ayat 5 bahwa dia sudah ada sebelum universe ada, sebelum alam semesta ada. Dia berkata, dia sudah memiliki kemuliaan bersama Bapa sebelum dunia ada. Kata dunia dalam bahasa Yunani di Yohanes 17 ayat 5 adalah kosmos, yang mana berarti universe ini, jagat raya ini. Jadi Yesus mau bilang, aku sudah ada sebelum alam semesta ada. Berarti dia kekal, nggak ada awal dan nggak ada akhir. Bahkan sebelum semesta ada dia udah ada. Oke. Lalu pemberi hidup kekal, pemberi hidup yang kekal. Yesus mengatakan di Yohanes 10 ayat 28 bahwa dialah yang memberikan umatnya hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Dan umatnya tidak akan binasa di dalam Yesus. Gak ada nabi manapun, gak ada rasul manapun yang punya kuasa begitu. Gak ada. Hanya Tuhan Allah. Dan di perjanjian baru, Yesus menyatakan bahwa dia pemberi hidup kekal. Dia kekal, pemberi hidup kekal, dia mengampuni dosa, dia Alfa dan Omega, dia juru selamat. Itu penting, ini menjadi poin yang penting bahwa Yesus menyatakan dirinya memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Tuhan Allah di perjanjian lama. Aku suka analogi seperti ini. Misalnya ada kucing yang punya ciri khusus. Misalnya kucing oranye, lorengnya khusus sekali. Tidak ada kucing seperti itu. Lalu cakarnya panjang. Lalu dia bisa melompat 10 meter. Ada taringnya cukup panjang. Matanya warna biru dan warna kuning. Beda-beda warna bola matanya. Suaranya juga agak berat. Meow, begitu contohnya. Ekornya juga panjang, lebih panjang dari kucing yang lain. Itu punya ciri-ciri khusus nih. Kucing tersebut punya ciri-ciri khusus yang udah kita sebut tadi. Lalu kita lihat ada kucing begitu, persis. Taringnya agak panjang, ekornya panjang, melompat bisa 10 meter. Lorengnya khusus, warna oranye. Baru matanya biru dan kuning. Suaranya berat, meow. Persis seperti itu. Gak ada kucing lain begitu, tapi kucing yang kita lihat ini persis. Maka kemungkinannya ada 3. Yang pertama itu kucing gadungan, itu kucing palsu. Mungkin dia kucing robot yang dibuat meniru kucing yang unik tadi. Itu yang pertama. Kemungkinan kedua, kucing tersebut ada 2. Kucing yang begitu, persis seperti itu, ada 2 ternyata. Itu kemungkinan kedua. Dan kemungkinan ketiga adalah, ya yang kita lihat itu kucing yang tadi, kucing yang unik itu, yaitu dia juga. Itu kucing itu juga, bukan kucing lain, bukan kucing palsu, yaitu kucing itu juga. Karena persis banget cirinya, kemampuannya, kuasanya. Itu kucing itu juga, itu kemungkinan terakhir. Gak ada yang lain, gak ada kemungkinan lain. Nah, dari fakta yang udah kita tahu bahwa Yesus pun memiliki sifat yang dimiliki, yang hanya dimiliki oleh Tuhan Allah, maka hanya ada 3 kemungkinan dari sini. 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama, Yesus pendusta. Dia sok-sokan jadi Allah, dia sok-sokan punya sifat yang hanya dimiliki Tuhan Allah. Dan dia sok-sokan mengucapkannya. Oke? Kalau memang Yesus pendusta, itu berarti Yesus menghujat Allah. Dia mau menyamakan diri dengan Allah. Dan inilah yang dipahami oleh orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Makanya mereka berapa kali mau melempar Yesus dengan batu. Karena di perjanjian lama, Taurat, hukuman bagi orang yang menghujat Allah adalah dilempari dengan batu. Kenapa Yesus melempari batu? Karena Yesus melanggar, menurut orang Yahudi, melanggar hukum itu, yaitu menghujat Allah dengan mau menyamakan dirinya dengan Allah. Bagi orang Yahudi, Yesus bohong, berdusta, sok-sokan jadi Allah, berdusta dan mengatakan memiliki sifat Allah, mengampuni dosa lah, kekal lah, dan yang lain. Jadi apakah Yesus berbohong, pendusta, menghujat Allah? Enggak. Itu langsung ku blacklist kemungkinan itu. Kenapa? Karena begini, yang mau menyamakan diri dengan Allah langsung dimurkai Allah. Siapa contohnya? Dalam Yesaya, malaikat terang, Lucifer, si bintang fajar, ingin menyamakan diri dengan yang maha tinggi, yaitu Allah. Apa yang terjadi? Langsung di-cut. Gak ada cerita, langsung dibuang. Langsung dibuang. Dan contoh yang lebih dekat di zaman Yesus, Herodes. Saat dia mengklaim atau mengiyakan bahwa suaranya itu, ucapannya adalah suara Allah. Gak ada cerita, langsung di-cut, langsung mati, dan bahkan dimakan cacing.
Jadi kalau Yesus dengan mengucapkan sifat-sifat yang dimiliki Allah dimiliki olehnya, itu adalah bohong, itu adalah penghujatan, mau menyamakan diri dengan Allah. Oh, aku ampuni dosa, weh. Aku bisa ampuni dosa seperti Allah nih. Aku Alfa Omega nih. Aku kekal, memberikan hidup kekal nih. Kalau Yesus itu bohong, mengada-ngada, berarti dia mau menyamakan diri dengan Allah. Itu penghujatan. Maka harusnya dia mati, dimurkai Allah. Tapi tidak ada. Bahkan sebaliknya malah Bapa berkali-kali berkenan kepada Yesus. Jadi blacklist kemungkinan pertama. Yesus bohong, mendusta, menghujat Allah. Nggak ada. Blacklist. Nah, kemungkinan kedua. Kalau Allah punya atribut A, B, C, D, dan Yesus juga punya atribut yang persis A, B, C, D, maka kemungkinan kedua, Tuhan Allah ada dua. Tuhan Allah yang di PL itu Tuhan Allah, Yesus juga Tuhan Allah. Karena atributnya sama, bos. Jadi kemungkinan kedua, Tuhan Allah ada dua. Tapi ini pun kita blacklist langsung. Kenapa? Karena kalau Tuhan Allah ada dua, berarti Tuhan Allah pembohong dong. Tadi kemungkinan pertama Yesus yang pembohong, kemungkinan kedua berarti Tuhan Allah pembohong dong. Kenapa? Karena di PL jelas dikatakan di Ulangan 6 ayat 4, Yesaya 45 ayat 5, di Yesaya 44 ayat 6, jelas Allah mengatakan bahwa Tuhan Allah itu hanya satu, hanya aku, tidak ada Allah lain selain daripada aku, kata Tuhan Allah. Di Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 45 ayat 5. Dan di Ulangan 6 ayat 4 jelas dikatakan bahwa Tuhan Allah itu Esa. Jadi gak mungkin Tuhan Allah ada dua. Kalau ada dua berarti Tuhan bohong. Tuhan bohong, katanya cuma dia sendiri, gak ada Tuhan lain. Berarti dia bohong dong. Maka tidak mungkin Tuhan ada dua. Sebab Tuhan tidak mungkin bohong. Tuhan Allah gak mungkin berdusta. Berarti tidak mungkin Tuhan Allah ada dua. Nah, kemungkinan ke satu coret. Kemungkinan kedua blacklist. Tersisa satu kemungkinan lagi, kemungkinan ketiga. Dan ini yang tersisa, gak ada yang kemungkinan lain. Kalau Tuhan Allah di PL punya ABCD, sifat ABCD, dan gak ada yang punya sifat itu. Dan di PB, Yesus menyatakan dia juga punya sifat ABCD. Persis. Tadi Alfa Omega, Allah punya, Yesus punya. Juru selamat, Allah punya, Yesus punya. Mengampuni dosa, Tuhan Allah punya, Yesus punya. Lalu kekal, memberi hidup kekal, Tuhan Allah punya, Yesus punya. Persis, ABCD, 4. Maka kemungkinan terakhir adalah, ya Yesus itu Tuhan Allah itu sendiri dong. Itu kemungkinan terakhir yang tersisa. Dan itu yang paling masuk akal. Karena yang pertama, Yesus bohong, menghujat Allah. Tapi dia berkenan di hadapan Bapa, nggak pernah dimarahi, dimurkai, dikutuk. Yang kedua, kalau Tuhannya ada dua, berarti Tuhan bohong dong, nggak mungkin Tuhan bohong. Kemungkinan ketiga yang tersisa, yang paling benar masuk akal adalah, iya Yesus Tuhan Allah itu sendiri. Jelas. Dialah Tuhan Allah itu sendiri, yang dari kekekalannya sebelum semesta ada, punya kemuliaan, lalu mengosongkan diri menjadi manusia, mengambil rupa bentuk manusia, merendahkan diri untuk menebus kita dari dosa, untuk mati di salib, menyelamatkan kita, memberikan hidup kekal, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan menyediakan tempat bagi kita. Yesus itulah Tuhan Allah itu sendiri. Seperti analogi kucing tadi. Itu jelas teman-teman. Kalau ada hewan dikatakan begini, hewan itu punya paruh, punya sayap, bisa terbang tapi nggak terlalu tinggi, punya bulu, punya jengger, kakinya 2, cakarnya 3, suaranya pok 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 petok. Itu apa? Dengan ciri seperti itu persis, itu apa? Ya itu ayam. Nggak mungkin, itu ayam gadungan, itu ayam bohongan, ayam hoax. Itu apa? Siluman. Nggak mungkin. Ya itu ayam. Nah, jadi kalau jelas dikatakan Allah punya sifat atribut ABCD, lalu Yesus ternyata punya sifat atribut ABCD juga. Itu Yesus yang menyatakan, ya ingat ya. Itu Yesus yang bilang sendiri dia punya sifat ABCD seperti Tuhan Allah persis. Maka ya Yesus itu Tuhan Allah itu sendiri dong. Janganlah esok kemana-mana gitu ngelantur ngomong Yesus cuma nabi, cuma rasul, cuma orang manusia. Nggak mungkin manusia biasa punya sifat itu. Tidak ada nabi manusia biasa, rasul, guru manapun, manusia manapun yang punya sifat Alfa Omega, mengampuni dosa, juru selamat, kekal dan memberi hidup kekal. Tidak ada, hanya Tuhan Allah. Maka saat Yesus menyatakan dirinya memiliki sifat ABCD tadi persis, ya Yesus Tuhan Allah. Dialah Tuhan Allah itu sendiri yang menjadi rupa bentuk manusia, mengambil rupa bentuk manusia. Teman-teman, as simple as that. Jangan dipersulit. Yesus cuma nabi, Yesus cuma rasul. Halo. Rasul mana, nabi mana punya sifat persis seperti Tuhan Allah tadi? 4 itu. Oke, kurasa ini aja untuk video kali ini teman-teman. Kuharap kalian mengerti. Jadi kalau kalian bilang Yesus itu cuma nabi, cuma manusia, kalian bisa jelaskan seperti di video ini. Oke, kuharap kalian terberkati, mengerti, dan menambah informasi dan meneguhkan iman kita semua. Oke, kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.